Hai semua, balik lagi di channel Nita Neilcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya masih akan menghadirkan tutorial membuat peci rajut, dan modelnya nanti seperti ini. Nanti kita akan membuat untuk ukuran dewasa ya. Tapi teman-teman bisa menyesuaikan, kalau misalnya ingin membuat ukuran anak-anak juga boleh. Nanti menyesuaikan saja dengan pola yang ada. Nah, untuk membuat peci rajut ini, saya menyiapkan bahannya dan juga alatnya. Jadi, untuk benangnya, saya menggunakan benang rajut katun Bali Big Ply. Kemudian hakpennya, saya akan menggunakan yang berukuran 5/0, yang ini. Siapkan juga gunting untuk memutus benang dan juga jarum tapestri untuk menyelipkan atau merapikan sisa-sisa benang. Nah, seperti apakah tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Jadi yang pertama, untuk membuat peci rajut ini, saya akan menggunakan magic ring dengan model double. Jadi 1, 2, 3, jadi lingkarannya double, supaya lebih kuat ya bagian tengahnya. Kemudian keluarkan seperti ini, lalu kita lepas. Setelah itu kita buat rantai 3. Rantai 3 ini kita hitung sebagai double crochet yang pertama. Selanjutnya kita akan buat 11 double crochet. Jadi kait benang, keluarkan 2, keluarkan 2. Kait benang, masukkan dalam magic ring, keluarkan 2, keluarkan 2. Nah, seperti ini. Jadi 11 double crochet dengan 3 chain yang pertama kita buat ini totalnya adalah 12 double crochet. Jadi itu baris pertama kita membuat 12 double crochet dalam magic ring. Nah, sudah 11, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, berarti 12 dengan 3 chain yang pertama kita buat. Sudah ada 12 double crochet. Selanjutnya kita akan memperkecil lingkaran di tengah ini. Jadi yang paling atas ini kita tarik ya. Nah, seperti ini. Setelah itu tali yang pendek ini baru kita tarik. Nah, ini akan kuat, jadi dia tidak akan geser-geser lagi. Kalau sudah, sekarang kita bakal slip stitch di rantai yang ketiga. Selanjutnya, kita akan buat rantai 3 untuk baris yang kedua. Kembali kita hitung sebagai double crochet yang pertama. Setelah itu kita buat lagi double crochet di lubang yang sama. Kemudian di stitch di sebelahnya kita buat juga cara yang sama. Jadi 2 double crochet dalam satu lubang atau double crochet increase. Saya singkat di bagian pola yaitu DCINC ya. Jadi double crochet increase itu ada 2 double crochet dalam satu stitch. Kita lanjutkan, jadi setiap stitchnya kita isi dengan 2 double crochet. Jadi total di baris yang kedua ini jumlah double crochet yang akan kita miliki adalah 24. Kita lanjutkan sampai di bagian akhir di sini. Setiap stitch sudah kita isi dengan 2 double crochet. Selanjutnya baris yang kedua kita akhiri dengan slip stitch di rantai yang ketiga. Tapi sebelum lanjut ke
baris berikutnya, ada baiknya teman-teman selalu ngecek di setiap baris yang mau kita akhiri ya. Jadi dicek apakah memang jumlah stitchnya atau jumlah double crochetnya itu sudah sesuai dengan pola yang ada. Jadi kalau misalnya baris pertama 12, baris kedua 24, jadi pastikan 20 betul-betul isinya sesuai jumlahnya, kemudian kita baru lanjut ke baris berikutnya. Daripada kita sudah sampai di baris berikutnya, ternyata ada yang salah ya, ada yang keliru di baris sebelumnya, kita pasti bakal bongkar lagi itu ya, dan hanya akan membuang-buang waktu. Nah, kalau sudah ini baris yang kedua, lanjut baris yang ketiga, kita awali dengan rantai 3. Kemudian kita buat double crochet di stitch di sebelahnya. Lalu buat rantai 1. Double crochet lagi di sebelahnya. Double crochet lagi. Kemudian rantai 1. Ya. Jadi seperti ini terus ya teman-teman. Jadi kita isi setiap stitchnya itu dengan double crochet. Tapi di setiap 2 double crochet kita beri spasi atau jarak 1 rantai. Nah seperti ini. Sudah 2 double crochet. Kemudian 1 rantai. Lakukan cara yang sama sampai di bagian akhir dari baris yang ketiga. Nah, ini baris yang ketiga sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk baris yang keempat. Masih tetap seperti biasa, kita awali dengan rantai 3, dihitung sebagai double crochet. Kemudian selanjutnya di stitch di sebelahnya. Di stitch di sebelahnya kita isi dengan double crochet. Double crochet increase ya. Jadi 2 double crochet. Kemudian beri jarak 2 rantai. Lalu kita buat double crochet 1 di setiap stitch di sini. Nah, seperti ini. Kemudian beri jarak lagi 2 rantai. Kemudian di sini kita akan buat 2 double crochet. Di stitch di sebelahnya juga 2 double crochet. Nah, seperti ini. Kemudian beri jarak lagi 2 rantai. Lalu di sini kita buat sama ya. Jadi 1 double crochet. Yang ini juga 1 double crochet. Jadi berselang-seling. Ini 1 double crochet, 1 double crochet. Kemudian di sini kita isi dengan 2 double crochet di setiap stitchnya. Jadi satu kelompok ini itu ada satu set ini ya. Satu set ini ada 4 double crochet. Kemudian diselingi 2 rantai, dikasih jarak 2 rantai, lalu berikutnya 2 double crochet. Jadi selang-seling ya polanya. Kita beri jarak 2 rantai. Kemudian ini berarti kita melakukan penambahan lagi 2 double crochet di setiap stitchnya. Nah, sudah. Sekarang beri jarak 2 rantai lagi, kemudian 1 double crochet, 1 double crochet. Nah, seperti itu. Kita lakukan sampai di bagian akhir di sini nanti. Jadi yang terakhir di sini nanti isinya adalah 1 double crochet, 1 double crochet. Dua double crochet. Nah, di sini ini tadi ketika kita mengawali baris yang keempat,
kita baru membuat 3 double crochet di sini ya. Jadi diawali rantai 3, 2 double crochet. Berarti kurang satu lagi. Ini kita buat di tempat yang sama dengan rantai, yaitu di sini ya. Kita buat double crochet. Kemudian slip stitch di rantai 3. Nah, baris yang keempat sudah selesai, kita lanjutkan baris yang kelima. Ini masih merupakan baris penambahan ya. Jadi sampai dengan ukuran yang kita inginkan nanti, diameternya kurang lebih 16-17 cm, bisa untuk dewasa. Baris yang kelima, nanti untuk baris yang kelima, di bagian pinggir sini, sisi pinggir ini ya, untuk yang isinya 4 ini, setiap pinggirnya ini kita isi dengan 2 double crochet, 2 double crochet. Sementara yang berisi 1 double crochet ini, isinya tetap 1 double crochet terus. Jadi seperti ini contohnya. Nah, ya jadi yang isinya 1 double crochet ini sampai ke atas nanti isinya seperti itu terus untuk baris penambahannya. Tapi yang sebelahnya lagi, jadi setiap sampingnya ini kita isi dengan 2 double crochet, nanti tengah-tengahnya 1 double crochet, yang samping paling pinggirnya kanan kirinya itu kita isi dengan 2 double crochet. Nah, seperti itu sampai dengan diameter yang kita butuhkan ya. Nah, ini berarti di tengah-tengah ini kita isi 1 double crochet. Yang pinggir ini kita isi dengan 2 double crochet. Tetap kita beri jarak 2 rantai. Kemudian ini kita buat 1 double crochet, 1 double crochet. Jarak lagi 2 rantai. Kemudian yang paling pinggir ini kita isi dengan 2 double crochet. Yang di tengah ini ya, 2 di tengah ini masing-masing kita isi 1 double crochet. Kemudian yang pinggir ini kita isi dengan 2 double crochet. Nah, seperti ini hasilnya. Rantai 2, jangan lupa jaraknya selalu dengan rantai 2. Kemudian yang bagian 2 double crochet ini masing-masing tetap kita isi dengan 1 double crochet. Seperti ini terus ya sampai nanti kita berada di bagian akhir di sini. Jadi kita tetap membuat 1 double crochet, 1 double crochet di sini. Nah, ini selanjutnya kita sampai di bagian akhir. Jadi di sini di ujung jangan lupa kita isi dengan 2 double crochet. Kemudian slip stitch di rantai yang ketiga. Oh ya, ini cahayanya saya bikin di setting agak gelap supaya terlihat ya, karena benangnya warna putih. Jadi kalau terlalu terang nanti terlalu silau, jadi tidak kelihatan. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi dalam satu stitch ini kita nanti akan memiliki 48 double crochet. Dan setiap stitchnya itu akan selalu ada penambahan 12 double crochet ya. Jadi yang di sini di bagian baris yang keempat ini jumlahnya 36. Kemudian di sini jumlahnya 48. Kemudian selanjutnya seterusnya ya, karena di setiap bagian ini selalu kita isi dengan ada penambahan 1 double crochet, 1 double crochet ya. Rantai 3 untuk baris yang keenam ya. Berikutnya di tengah-tengah selalu kita isi, jadi di bagian tengah-tengah ini selalu kita isi dengan 1 double crochet. Bagian paling pinggir di setiap kelompoknya di sini, kemudian di sini juga nanti itu selalu kita isi dengan 2 double crochet. Jadi di sini juga ya.
kecuali yang bagian kelompok berisikan 2 double crochet di sini ini tetap kita isi dengan 1 double crochet, 1 double crochet. Ini kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi setiap stitchnya kita isi dengan 1 double crochet kecuali bagian pinggirnya ya. Dan pastikan sebelum kita naik ke baris berikutnya, teman-teman harus mengecek dulu apakah pinggir-pinggirnya ini sudah kita isi dengan 2 double crochet. Karena nanti itu akan berpengaruh pada baris yang berikutnya. Nih jaraknya tetap dengan 2 rantai. Kemudian ini kita isi dengan 1 double crochet, 1 double crochet, jarak lagi 2 rantai. Kemudian ini kelompok berikutnya jangan lupa diisi 2 double crochet di bagian pinggir. Kemudian tengahnya kita isi dengan 1 double crochet. Seperti ini. Kemudian kita sudah sampai di pinggir lagi. Yang ini isi dengan 2 double crochet. Sampai ukuran yang teman-teman inginkan ya. Nah, kita lanjutkan dulu untuk baris yang ke-6 ini sampai nanti kita berada di sini ya. Nah, ini bagian pinggir kita isi dengan 2 double crochet. Kemudian tengahnya di sini isi dengan 1 double crochet. Lalu slip stitch di rantai yang ketiga. Jadi untuk bagian kelompok ini setiap stitchnya selalu ada penambahan ya. Setiap kelompok yang melebar ini selalu ada penambahan 2 double crochet. Jadi kalau diawali dengan baris yang keempat ini tadi, di baris yang keempat ini ada 4 double crochet. Kemudian baris di atasnya yang kelima ada 6 double crochet dalam satu kelompok, dan baris di atasnya lagi yang keenam ini ada 8 double crochet. Jadi teman-teman sebelum lanjut ke baris berikutnya silahkan dicek dulu jumlahnya setiap kelompok ini harus 8 double crochet. Kalau tidak berarti diulang lagi, dibongkar kemudian diulang lagi, pastikan isinya adalah 8 double crochet ya. Jadi yang dilakukan penambahan hanya bagian samping kanan kiri saja, tengah-tengahnya tidak usah ya. Nah, ini kita lanjutkan sampai ukuran yang diinginkan. Untuk baris yang keenam ini, kita sudah mendapatkan ukuran 13 cm diameternya. Kalau ini untuk anak-anak, paling tidak sampai 15 cm, 14 sampai 15 cm. Jadi disesuaikan dengan lingkar kepala bagian atasnya saja. Nah, ini kita lanjutkan sampai nanti kita mendapatkan diameter yang kita inginkan. Karena untuk dewasa, jadi diameter yang saya butuhkan di sini adalah sekitar 16 sampai dengan 17 cm. Kita lanjutkan ke baris berikutnya dengan cara yang sama seperti ini. Nah, ini kita sudah sampai di baris yang ke-8 dan kita cek terlebih dahulu untuk diameternya. Nah, ini sudah pas 17 ya. Karena sudah pas 17 cm, maka kita akan menyelesaikan. Jadi ini sudah selesai untuk baris penambahannya. Dan kita bakal menuju ke badan pecinya. Jadi untuk ke badan pecinya ini kita awali dengan rantai 3. Berarti kita berada di baris yang ke-9. Jadi untuk baris yang ke-9, jadi untuk setiap kelompoknya ini, untuk baris yang ke-8 kita memiliki 12 double crochet ya. Jadi nanti teman-teman cek kalau misalnya teman-teman juga baris penambahannya hanya sampai di baris ke-8, teman-teman cek ya bahwa setiap setnya ini isinya adalah 12 double crochet. Nah, seperti ini. Selanjutnya setiap stitchnya ini kita isi dengan 1 double crochet. Jadi ini kita isi dengan 1 double crochet. Sudah kita awali dengan rantai 3, kita hitung sebagai double crochet pertama. Selanjutnya setiap stitch kita isi dengan double crochet.
Tetap kita beri jarak ya. Kita beri jarak 2 rantai. Kemudian ini juga tetap diisi 1 double crochet. Lalu 2 rantai lagi. Kemudian di sini setiap stitchnya kita isi dengan 1 double crochet. Nah, seperti ini ya. Oh ya, kalau misalnya teman-teman sudah sampai baris ke-8 untuk penambahannya, kemudian diameternya ternyata masih belum terpenuhi 17 cm karena tarikan setiap orang merajut itu berbeda-beda, jadi hasil yang saya buat sama teman-teman buat bisa berbeda. Kalau saya sampai dengan baris ke-8 itu sudah mendapatkan diameter 17 cm, mungkin teman-teman belum. Kalau misalnya belum, masih 15 cm setengah atau 16 cm, tambah 1 baris lagi, jadi sampai baris ke-9 ya. Jadi nanti setiap kelompok di sini isinya 14 double crochet. Tapi kalau sudah cukup ya, atau mungkin bahkan di baris ke-7 sudah terpenuhi 16 cm diameternya atau 17 cm, berarti teman-teman berhenti di situ, baris penambahannya dilanjutkan di badan pecinya ya. Nah, ini baris yang ke-9 sudah seperti ini, jadi teman-teman lanjutkan di setiap stitchnya kita isi dengan 1 double crochet, dan di jarak spasinya ini selalu kita isi dengan 2 rantai. Nanti kita sampai di baris terakhir di sini dan bakal lanjut lagi untuk baris yang ke-10. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita slip stitch ya. Nah, baris 9 sudah selesai. Sekarang kita lanjut di baris yang ke-10. Untuk baris yang ke-10 ini, nanti kita akan melakukan pengurangan di baris yang ini, di kelompok yang ini ada penambahan. Sementara di baris 2 double crochet ini kita akan melakukan penambahan. Jadi kalau di sini ini nanti dikurangi, berarti di sini nanti ini setiap stitchnya ini kita akan lakukan penambahan seperti yang kita lakukan di sini. Jadi 2 double crochet, 2 double crochet ya. Nah, kita lakukan saja sekarang. Jadi ini double crochet di setiap stitchnya. Nah, jangan sampai di bagian akhir. Nah, kalau sudah seperti ini kita skip ya. Jadi sisa 1 ini kita skip. Ini kita mengurangi. Jadi karena mengurangi kita skip yang ini. Kita ganti dengan spasi atau jarak 2 rantai. Kemudian di sini kita isi dengan 2 double crochet. Jadi yang ini kita mulai lakukan penambahan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Di sini kita juga lakukan jarak 2 rantai. Kemudian ini di skip ya. Yang paling pinggir ini kita skip, kita langsung lanjut di sebelahnya. Setiap stitch kita isi dengan 1 double crochet. Nah, seperti ini. Ini, oh ya, ini di skip ya. Jadi yang ini jangan diisi. Jadi seperti ini kita buat 2 rantai. Kemudian yang ini mulai kita isi penambahan. Jadi polanya diulang aja.
Nah, seperti ini. 2 rantai, kemudian ini di skip, kita langsung masuk di sini double crochet. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Teman-teman lakukan polanya berulang ya. Sampai nanti kita berada di sini, berarti yang ini nanti kita lompati ya. Nah, ini baris yang ke-10 sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan masih dengan pola yang sama. Jadi rantai 3, kemudian double crochet di setiap stitchnya. Jangan lupa kita terus melakukan pengurangan untuk bagian yang lebar ini dan penambahan untuk yang kecil ini ya. Jadi rantai 2 ini kita skip. Sekarang kita langsung ke bagian ini. Jadi di pinggir-pinggirnya kanan kiri ini kita isi dengan 2 double crochet, sementara yang di tengah tetap kita isi dengan 1 double crochet. Nah, ini 1 double crochet, kemudian yang di sini kita isi dengan 2 double crochet. Nah, seperti ini ya. Kemudian 2 rantai, lalu jangan lupa bagian paling pinggir di yang lebar ini kita skip, kita lompat di sini masuk di sebelahnya. Nah, seperti itu terus ya teman-teman. Sampai nanti pada baris yang lebar ini itu akan tersisa 2 double crochet aja. Jadi ini kita teruskan dulu. Nah, sampai di sini. Nanti yang ini kita skip ya. Jadi di bagian ini itu nanti hanya akan tersisa 2 double crochet. Jadi mengerucut ke bawah seperti ini ya. Jadi ini sampai tersisa 2 double crochet. Karena sebelah-sebelahnya kita kurangi terus ya. Nah, seperti ini. Sementara yang bagian ini itu sama ya, jadi isinya adalah 12 double crochet. Nah, ini kita lanjutkan terus sampai nanti tersisa 2 double crochet dan yang ini melebar sampai berisi 12 double crochet. Caranya sama ya, sampai nanti kita ketemu ketika sudah tinggal 2 double crochet seperti ini. Nah, ini kita sudah sampai di barisan terakhir, jadi sudah mengerucut tinggal 2 double crochet seperti ini, berarti sudah selesai untuk motif pecinya. Nah, jadi seperti ini hasilnya, dan ini sampai dengan di sini ini sudah berarti kita berada di barisan yang ke-14 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Selanjutnya kita akan masuk di barisan finishingnya. Jadi untuk finishingnya ini kita membuat rantai 3. Seperti biasa kita hitung sebagai double crochet yang pertama. Kemudian kita buat double crochet di setiap stitchnya. Kita isi dengan 1 double crochet di chain space-nya ini atau di spasinya ini. Kita isi dengan 2 double crochet. Nah, selanjutnya ini kita isi dengan 1 double crochet. Lakukan sebanyak 1 putaran. Di setiap stitch kita isi dengan 1 double crochet. Nah, ini di bagian chain space-nya jangan lupa untuk diisi 2 double crochet. Sekarang sudah selesai untuk baris yang ke-15. Kita slip stitch di sini. Kemudian rantai 1,
Sekarang kita buat single crochet di lubang yang sama dari rantai 1. Seperti ini. Kemudian setiap stitchnya kita isi dengan single crochet. Kita lakukan sebanyak 3 kali putaran, jadi 3 baris. Berarti sampai dengan baris yang ke-18. Memutar terus saja. Jadi di sini tidak perlu slip stitch, langsung saja memutar membuat single crochet. Nah, jadi ini kita sudah selesai untuk baris yang ke-18. Jadi ini double crochet rantai 3 ya. Rantai 3, kemudian single crochet yang baris pertama, baris kedua di sini, baris ketiga ini. Jadi terakhir kita membuat single crochet di sini. Ya, jadi untuk baris yang kedua single crochet ini kita tidak melakukan slip stitch ya, tidak merajut slip stitch, tapi kita langsung single crochet terus berputar sehingga tidak terlihat ada sambungan di sini. Nah, ini kalau sudah selesai, sekarang kita gunting seperti ini. Kemudian kita rapikan. Kita selipkan. Satu, 2 masuk di sini. Kemudian masukkan di sini ya. Di bagian ini. Lalu kita selipkan langsung di bagian bawahnya. Ini sehingga rapi. Lalu kita selip-selipkan di bagian belakang ini. Usahakan agak panjang benang yang diselipkan supaya tidak gampang lepas ya. Sudah digunting, sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal merapikan yang bagian ini, bagian tengah-tengahnya. Ini dia pecinya sudah jadi. Sekarang kita coba ukur ya. Jadi tadi diameter alas topinya itu 17 cm. Sekarang kita ukur untuk tingginya itu adalah 16 cm. Ya. Kemudian kita ukur lingkar
lingkar topinya atau pecinya ini. Kita mulai dari yang ada rantai 3-nya di sini. Jadi kira-kira ini berapa untuk lingkar kepalanya? Adalah 56 ya. Jadi kurang lebih 56 cm. Nah, ini dia teman-teman, peci rajutnya sudah jadi. Jadi 16 cm untuk tingginya, 17 cm untuk diameter bagian atasnya, dan 56 untuk lingkar kepalanya. Itu adalah ukuran untuk yang ideal untuk dewasa ya. Tapi menyesuaikan saja karena ukuran lingkar kepala setiap orang berbeda. Tapi standarnya seperti itu ya untuk ukuran dewasa. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan tutorial membuat peci rajut ini bisa diikuti dengan mudah dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau teman-teman suka, silahkan like video ini dan juga silahkan subscribe untuk yang belum subscribe. Kalau untuk yang sudah, terima kasih sekali. Tidak perlu klik subscribe lagi karena nanti bisa-bisa jadi unsubscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya, jadi kalau saya ada video baru, teman-teman bisa langsung update. Kalau teman-teman ingin share video ini, silahkan saja, karena siapa tahu ada teman kita yang lain yang juga membutuhkan video peci rajut seperti ini. Nah, baik teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan tentu saja sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa!